Baik, kita lanjutkan. Masih di gerak melingkar ya, rotation. Untuk objek yang bergerak melingkar dan dia punya percepatan. Artinya apa? Artinya dia bergerak melingkar tambah cepat atau tambah lambat. Bukan konstan loh ya, bukan dia mutar konstan saja, tapi tidak. Untuk gerak melingkar di mana dia tambah cepat berputarnya atau tambah lambat, maka di situ ada 3 percepatan. Ada 3 percepatan. Satu adalah tangensial, percepatan tangensial. Ini yang berhimpit dengan line-nya, dengan lintasannya. Kedua, dia ada sudutnya tambah cepat, ada percepatan sudut. Ini belum ada simbolnya ya. Alfa ya, simbolnya alfa. Ada centripetal acceleration atau AS atau radial. Ada 3 ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika dia berputar tambah cepat atau semakin lambat berputarnya, maka di situ ada 3 percepatan. Satu, percepatan tangensial yang berhimpit dengan lintasan, percepatan sudutnya sendiri atau alfa ya, dan AS ya, centripetal. Kemudian bagaimana kita membedakan atau ciri khas dari masing-masing ini? Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya. Jadi percepatan radial atau centripetal itu dia selalu ada dalam gerak melingkar. Yang dia adalah fondasi, inilah AS inilah yang menyebabkan dia punya lintasan melingkar. Maksudnya bagaimana? AS ini ada selalu atau bisa kita jumpai pada gerak melingkar yang konstan, yang tidak tambah cepat maupun yang melingkarnya tambah cepat atau tambah lambat. Ini akan selalu ada AS. Saya ulangi, percepatan sentripetal atau radial yang arah ke inti ini selalu ada pada gerak melingkar yang tambah cepat, tambah lambat maupun yang konstan, muternya konstan. Itu selalu ada tangensial, sentripetalnya atau radial. Berbeda dengan itu yang tangensial ya, yang AT dan juga yang alfa, percepatan sudut. Itu hanya kita jumpai pada gerak melingkar yang tambah cepat, atau tambah lambat. Dia punya percepatan sudut, ya, punya percepatan tangensial. Jadi percepatan sudutnya tidak konstan. Kecepatannya tidak konstan. Kecepatannya yang berubah, tambah cepat atau tambah. Ya, bisa dibedakan ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ini adalah korelasi antara gerak rotasi dengan translasinya. Ada theta, ini ada kalau di sini x atau s ya, atau y. Ini kecepatan sudut, kecepatan linearnya. Ini percepatannya ya, hubungannya ya, hubungan antara V, A dan R dan seterusnya ya. Saya rasa ini gampang ya. Baik, ini ada beberapa contoh ya, yang kita ambil dari textbook ya, yang dari Giancoli 12 ada 5 contoh 51, kemudian ada contoh 84, 85, 86. Silahkan dicermati ya, bagaimana penyelesaiannya ya, silahkan disimak nanti di sana. Kalau mudah-mudahan bisa dipahami, kalau tidak nanti silahkan di komen di YouTube ataupun di Psikologi atau di WA Group, nanti kita bahas ya, topik khusus untuk pembahasan ini ya, yang mana-mana yang belum jelas ya, dari contoh-contoh ini ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut gerak rotasi dengan kecepatan konstan. Seperti halnya gerak lurus, kan ada gerak lurus dengan kecepatan konstan, ada gerak lurus dengan percepatan konstan. Artinya kecepatannya berubah terus ya. Baik, untuk gerak melingkar rotasi dengan kecepatan konstan, berarti dia muternya tidak tambah cepat, tidak tambah lambat ya, konstan saja ya. Maka dari persamaan 5 mana persamaan 5 mana tadi?
cek sebentar, persamaan 5 ya ini omega d omega d theta per dt. Ini persamaan lebih umum, bentuk diferensial sebagai fungsi waktu. Maka kita operasikan, jadi dt-nya ditarik ke sini, dt-nya. Dt-nya tarik ke sini. Nah, ke sini. Tinggal kita punya omega dt. Dan sini tinggal d theta. Diintegralkan masing-masing. Integral dt adalah, nah tinggal batasnya 0 sampai t ya. Integral dt ya t. Sehingga kita punya omega t. Ini integral d theta ya berarti theta. Batasnya dimasukkan t. Theta t min theta 0. Sehingga kita punya persamaan 10 ya. Ini adalah persamaan posisi dan juga kecepatan sudut ya, di mana kecepatan sudutnya konstan, gerak meningkat. Berikutnya adalah ketika konstan, jadi percepatan konstan. Jadi ini gerak meningkat tambah cepat atau tambah lambat ya. Ada percepatan konstan tadi. Tambah cepat melingkarnya tambah cepat. Maka kita gunakan persamaan 8. Itu alfa percepatan sudutnya dw per dt sama kayak tadi, tarik ke sini ya, omega dt dw diintegralkan masing-masing. Integral dt adalah t, sehingga alfa t sama dengan omega t integral dw bukan dw, di omega ya, omega tentunya omega t min ya, masukkan batasnya, sehingga kita punya persamaan omega t sama dengan omega 0 plus. Apa maksud persamaan ini? Maksud persamaan ini bahwa percepatan sudut itu ketika dia bergerak tambah cepat, maka setelah t tertentu besarnya adalah kecepatan sudut mula-mula plus percepatannya kali waktu. Mirip dengan ya, gerak lurus ya, V sama dengan V0 plus AT ya. Ya memang mirip, jadi insya Allah tidak sulit ya. Kemudian kalau kita coba kembangkan persamaan ini dari persamaan 5 dan 11. Mana persamaan 5? Persamaan 5 tadi ya. Yang ini persamaan 5 omega di theta per dt, dan persamaan 8. Persamaan 8 adalah ini persamaan 8 alfa d per dt. Kalau kita kombinasikan ya, bukan 8 tapi 11 ya. Ini ya, omega t sama dengan omega 0 plus at. Sementara ya, persamaan 5 tadi adalah omega d theta per dt. Omega nya sendiri adalah ya ini omega 0 plus AT, atau bukan AT, alfa T ya. Kemudian sama kayak tadi langkahnya, dt-nya ditarik ke sini. Nah, ditarik ke sini sehingga kita punya omega 0 plus alfa T dt integral di theta ya. Integral di theta ya theta. Masukkan batasnya ketemu theta T min theta 0. Kemudian integral omega 0 dt ya omega 0 T. Alfa T berarti dt integralnya setengah t kuadrat ya. Jadilah persamaan 12. Ini posisi, waktu, dan percepatan sudut. Ini mirip dengan persamaan ya, translasi ya. X atau y sama dengan x0 plus v0 t plus setengah at kuadrat. Ya memang mirip ya, sama-sama dengan cara yang sama. Jadi maksudnya sama dengan gerak linier ya. Gerak linier kita modifikasi persamaan 8 sama 8 kan alfa di omega per dt. Kemudian dimodifikasi sedikit dikalikan. Ini persamaan ini boleh juga ditulis jadi di omega per d theta. Ini kenapa? Ini kalau dicoret kan hilang juga sama. Maksudnya ingin dikembangkan sehingga bisa diperoleh persamaan baru gitu saja sebenarnya. Sementara d theta per dt ini adalah omega kan begitu ya.
sehingga alfa itu sama dengan omega d omega per d theta. Terus d theta-nya bawa ke sini, jadilah ini ya, omega alfa d theta, integralkan integral d theta ya theta, akhirnya jadilah ini alfa theta min theta 0 sama dengan integral omega dw, berarti setengah omega dw ya, setengah d setengah omega kuadrat, dimasukkan batasnya, jadilah ini ya, jadilah persamaan 13. Ini mirip persamaan dengan translasi garis lurus, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AX atau AY, kan begitu ya. Masih ingat kan? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kan begitu ya, plus 2 AX atau AY, kan gitu, X min X0 ya. Mirip ya. Nah, ini ya. Ini korelasi antara gerak lurus dengan gerak melingkar ya. Silakan dicermati, ada banyak kemiripan. Baik teman-teman sekalian, ini adalah pembahasan dari gerak lurus ya, gerak melingkar. Ini ada juga example, contoh-contoh 1 sampai 3. Jadi kita ada 3 contoh, ini example 1, example 2, ini example 2, example 3. Ini example 1 yang tadi ya ini. Silakan dicermati, dan jika ada yang belum clear, belum jelas, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kita diskusikan di YouTube komen ataupun di psikologi ataupun di WA group ya. Baik, sekedar untuk pemanasan dari contoh example 1, example 2, example 3 itu tidak perlu dikerjakan semua, tidak perlu. Jadi nanti dari sekian itu menurut saudara manakah 1 atau 2 nomor yang menurut saudara kesulitan, nomor berapakah yang menurut saudara kesulitan ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di next lecture insya Allah. Oke, saya kira cukup untuk topik gerak rotasi ini. Sekali lagi, jika ada yang belum clear atau ada perlu koreksi, ada klarifikasi dan seterusnya, silahkan disampaikan di media yang ada ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kurang sempurna, dan jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kondisi ini semakin baik, kita bisa kuliah seperti biasanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.